SMA Negeri 5 merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Banjarmasin yang tengah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di bulan Ramadan, di antara beberapa sekolah lainnya. Kegiatan PTM ini sendiri dimulai sejak tanggal 7 April 2022 dengan tetap menggunakan sesi ganjil genap untuk meminimalisir penyebaran virus yang ada. Kegiatan dan pelaksanaan PTM ini sendiri dibarengi dengan kegiatan keagamaan lainnya, yakni pesantren Ramadan. Nah teman-teman, sekarang aku sudah bersama salah satu perwakilan siswa dari SMA Negeri 5. Dan hari ini pastinya aku ingin melihat atau mendengar nih perspektif dari kakaknya sebagai perwakilan siswi di Semali mengenai pelaksanaan PTM di bulan puasa yang tengah dijalankan dan dilaksanakan oleh SMA Negeri 5 Banjarmasin. Dan sebelum itu boleh nih untuk kakaknya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, dengan siapa dan dari kelas berapa nih kak? Halo, perkenalkan nama aku Safa Oliviana Tefalevi dari kelas 11 MIPA 5. Oke, dengan Kak Olive ya panggilannya. Gimana nih kak kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik kak ya, tetap semangat walaupun kita melaksanakan PTM di bulan puasa gitu ya. Dan ngomong-ngomong, SMA Negeri 5 Banjarmasin ini kan merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan PTM di bulan puasa gitu ya. Nah apa sih perbedaan yang kakak rasakan nih terhadap pelaksanaan PTM sekarang ini dibandingkan PTM di hari biasa gitu? Penambahan, tentunya yang paling terasa penambahan jam pelajarannya. Penambahan jam mata pelajaran itu tadi kak ya. Nah kalau boleh tahu memangnya apakah ada berapa sih penambahan jam pelajaran waktu PTM di bulan puasa ini? Penambahannya sekitar 10 menit, kalau biasanya 15 menit, sekarang jadi 25 menit. Oke, berarti lebih leluasa lah, lebih bisa lebih bisa luas nih untuk kita mendapatkan dan memahami materi, pun sebaliknya dari sisi guru mungkin lebih bisa dengan mudah gitu menyampaikan dan mengoptimalkan proses KBM itu sendiri. Kemudian selama bulan puasa ini pada saat proses kegiatan belajar mengajar gitu kak ya, ada nggak sih metode atau strategi baru yang mungkin diterapkan oleh guru gitu, yang mungkin memiliki feedback baru untuk kakaknya sebagai siswa? Penambahan 25 menit, jadi guru lebih leluasa ya kalau aku lihat. Jadi bab yang diajarkan juga jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma di dasar-dasarnya aja, sekarang lebih leluasa lagi guru untuk mengajar. Oke. Nah, terus apa sih kak kendala yang mungkin kakak rasain sebagai siswa di Semali gitu ya dalam melaksanakan PTM di bulan puasa ini? Menurut aku sih kendalanya cuma fokus agak kebagi-bagi aja ya, karena lagi bulan puasa, jadi kita puasa. Jadi mungkin untuk konsentrasinya kurang gitu ya, karena mungkin dehidrasi gitu. Terus bulan puasa ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin diterapkan di Semali gitu? Kalau di Semali sendiri yang aku lihat akhir-akhir ini selama bulan puasa diadakannya pesantren Ramadan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang dalam satu minggu ini sudah diadakan ya. Dan kalau aku lihat pas di pesantren Ramadan ini kita sholat duha bareng, sholat zuhur bareng. Berarti ada beberapa kegiatan lagi lah, kayak misalnya sholat duha itu tadi, terus tadarus, kemudian sholat zuhur berjamaah gitu. Terus untuk pesantren Ramadan itu sendiri apa sih yang menjadi titik fokus biasanya guru-guru gitu dalam memberikan materi kah atau apa gitu yang menjadi titik fokus gurunya? Menurut aku sih sekarang titik fokus guru lebih ke absensinya. Oke, berarti lebih ke melihat kedisiplinan dari siswa itu sendiri gitu ya. Dan untuk penambahan jam mata pelajaran tadi ngomong-ngomong, ada nggak sih metode atau strategi yang mungkin baru diterapkan oleh guru-guru sekarang gitu? Menurut aku sendiri sih guru lebih menanamkan kalau kita itu memahami materi, karena penambahan jam pelajaran jadi kita lebih leluasa kan tentunya mengerti materi guru, itu aja sih. Terus kalau untuk pembawaannya sendiri gimana, pembawaan guru ketika mengajar gitu, apakah berbeda dengan PTM di hari-hari biasanya dibandingkan PTM pada saat bulan Ramadan ini? Kalau menurut aku sih gurunya sama-sama masih semangat dan lain-lainnya sama aja sih. Terus biasanya nih kondisi kelas ketika PTM di bulan puasa gimana sih kak? Ada nggak sih perbedaannya gitu? Mungkin kan kalaunya PTM hari biasa kan lebih semangat gitu kan ya. Gimana nih kalau misalnya PTM di bulan puasa ini? Menurut aku suasana kelas lebih hening aja karena tentunya bulan puasa ya. Iya, karena itu tadi mungkin
dehidrasi, kemudian menghemat energi juga mungkin gitu. Nah, terakhir nih Kak, apa nih pesan Kakak untuk mungkin teman-teman yang lagi nonton, teman-teman yang ada di SMA Negeri 5 pastinya ya, yang sedang nonton video ini terhadap pelaksanaan PTM di bulan puasa ini gitu. Boleh nih sampaikan. Menurut aku sih teman-teman agak masih kurang ya disiplinnya, jadi pesantren Ramadan dianggap kayak beban kayak gitu, padahal pesantren Ramadan ini banyak sekali kita bisa dapat hal-hal positif di dalamnya. Jadi menurut aku sih teman-teman ayo turun aja. Nah tuh teman-teman yang sering bolos nih harusnya lebih semangat gitu kan, harusnya lebih tetap produktif lah gitu walaupun di bulan puasa gitu. Karena menurut aku pribadi nih ya, kita PTM di bulan puasa atau enggak pun sebenarnya sama aja, karena yang pertama di sekolah kita kan masih belum menyediakan kantin gitu, karena masih melihat situasi dan kondisi yang ada gitu. Jadi mungkin dari sekolah pribadi masih belum berani untuk membuka kantin. Jadi sebenarnya walaupun kita sekolah di hari biasa pun sebenarnya kita tetap merasakan yang namanya haus, yang namanya lapar gitu. Sama aja sebenarnya, cuman mungkin hawanya di bulan puasa ini yang menjadi pembedanya gitu. Nah, itu aja pendapat atau pandangan dari salah satu siswa di SMA Negeri 5 Banjarmasin terkait pelaksanaan PTM di SMA Negeri 5 Banjarmasin nih. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih nih yang sudah menonton video kita hari ini, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe YouTube kami. Terima kasih.